Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik nabil karim Nabi Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Saudaraku sekalian, para pemirsa yang saya hormati rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan akhlak hidup bertetangga. Sungguh saudaraku sekalian, masa-masa penuh dengan kesibukan, masa-masa saat-saat orang berebut, bergiat untuk mencari materi, terkadang ada sesuatu yang tersisihkan, terabaikan, yakni tentang hidup bertetangga. Sebagai umat Islam, saudaraku sekalian, tentang hidup bertetangga ini sangat dianjurkan agar kita senantiasa menjaga kehidupan kita bertetangga. Bahkan nanti secara besar akan bertetangga tidak hanya antar RT, antar RW, bahkan kelurahan, kota, berbangsa dan bernegara. Saudaraku, di dalam Islam tentang akhlak bertetangga ini sangat dianjurkan. Kita mulai dari ta'rif akhlak. Akhlak itu secara etimologis adalah bentuk jamak dari khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku dan tabiat. Kemudian akhlak ini seakar dengan kata khaliq, sang maha pencipta, sehingga akhlak ini bentuk perwujudannya adalah seperti yang dikehendaki oleh sang pencipta, yaitu Allah Ta'ala. Tentu saja karena akhlak ini seakar kata dengan Al-Khaliq, itu adanya hal-hal yang baik. Kalau menurut Al-Ghazali, akhlak itu ta'rifnya fal khuluqu ibaratun an hayatin fi nafsin rasikhatun anha tasdurul af'alu bisulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yah. Yakni akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Paling mudah saudara sekalian, langsung contoh dalam kehidupan sehari-hari, akhlak itu contohnya terkait dengan orang Islam yang bersin. Bahasa Jawanya wahing. Kalau orang Islam dalam bersin dituntun setiap hajing, alhamdulillah. Rasulullah menuntun begitu. Karena apa? Orang yang tidak bersin itu atau sulit bersin itu sangat-sangat tersiksa. Di kepala pening, di hidung panas dan seterusnya. Dan efek secara fisik itu juga mengganggu fisik kita kalau kita tidak bisa bersin. Terkadang orang itu membutuhkan alat tertentu untuk bisa bersin agar lebih lega. Nah, orang Islam yang bersin itu dituntun harus berakhlak dengan ucapan hamdalah. Hajing alhamdulillah. Hajing alhamdulillah. Bagi orang Islam yang memahami tentang ilmu akhlak, setiap kali mendengarkan ucapan hamdalah dari saudara kita yang bersin, maka tidak usah melihat kenal apa tidak orang yang mengucapkan tadi, pernah tahu atau tidak, pernah memusuhi atau tidak. Yang jelas yang mengucapkan alhamdulillah orang bersin itu pasti orang Islam. Maka orang Islam lain disunahkan untuk menjawab yarhamukallah, semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini akhlak. Jadi orang bersin mengucapkan hamdalah itu akhlak. Orang mendoakan saudaranya yang mengucapkan alhamdulillah bersin itu juga akhlak.
tanpa melihat ya, kenal apa enggak, pernah memusuhi apa tidak, pernah menyakiti apa tidak, pokoknya ucapkan itu menjadi saudara kita persen. Yarhamukallah. Sebagai orang Islam yang tahu balas budi, karena mendengar didoakan oleh saudara yang lain dengan mengucapkan alhamdulillah, maka dijawablah dengan jawaban yang baik pula doa yang serupa. Yahdikumullah walakum. Semoga engkau juga mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Nah, inilah pribadi orang Islam. Akhlak ini sifatnya mendunia, sifatnya ilahiyah. Jadi bukan sifatnya kemanusiaan, ajaran-ajaran yang selama ini ada, bukan. Tetapi sifatnya ilahiyah. Seluruh dunia, kalau orang Islam bersin mengucap alhamdulillah, kita disunahkan mengucapkan yarhamukallah, disunahkan mengucapkan yahdikumullah. Itu contoh akhlak yang paling gampang, tanpa memikirkan dulu ya, butuh waktu apa tidak usah. Itu spontanitas. Jadi akhlak itu sifatnya spontanitas dan nilai-nilai ilahiyah. Kalau budi pekerti itu mengandung nilai-nilai kebaikan setempat. Ada etika ya, ada budi pekerti atau sopan santun moral ya. Itu nilai kebaikan setempat atau berdasarkan komunitas tertentu. Ada etikatnya seorang wartawan harus bagaimana, harus mengalami pengumpulan berita, konfirmasi dulu dan seterusnya. Ada etika seorang dokter, itu harus bagaimana kalau menghadapi pasien, tidak boleh menampakkan, menunjukkan kalau pasiennya ini sakit berat, dulu punya pasien semacam ini, sakit ini tidak sembuh-sembuh dan seterusnya. Itu salah satu etika yang harus dimiliki dokter. Jadi ada bedanya, akhlak, etika dan moral itu ada bedanya. Kemudian tentang hidup bertetangga, saudaraku sekalian, siapa sekarang di antara kita yang membutuhkan tetangga? Kita kalau ada abot repotnya dalam kehidupan rumah tangga kita, pasti kalau rumah tangga kita dari keluarga kita serumah itu tidak bisa mengatasi, kita akan minta bantuan kepada tetangga kanan kiri kita. Oleh karena itu kita perlu menjaga hidup akhlak yang baik bersama tetangga kita semuanya. Saudaraku sekalian, pemirsa UPTV dalam program Mutiara Iman, kami lanjutkan masih tetap dalam topik hidup bertetangga secara Islami. Saudaraku, setiap dari kita itu membutuhkan tetangga. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman sangat indah bagi kita. Ternyata ayat ini tidak hanya untuk hidup bertetangga yang dekat, sampai lebih komplit lagi. Ini merupakan perwujudan bahwasanya kita ini perlu membina hubungan baik dengan Allah Sang Khalik maupun dengan sesama hidup, baik itu tetangga maupun sumber daya alam di sekitar kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil junub. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kalian kepada ibu bapak kalian, berbuat baik dengan karib kerabat kalian,
berbuat baik dengan anak yatim, berbuat baik dengan orang miskin, dan berbuat baik dengan tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Masya Allah, saudaraku, tuntunan ini amat komplit. Ya, memang kita ini sebagai makhluk adalah ciptaannya Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Jadi kalau di sini pertama kali dalam firman ini Allah memerintahkan kita berbuat baik dulu, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Allah itu esa, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakan, Allah itu tidak beristri. Sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang menyamai dengan Allah itu. Nah, ini kita menunjukkan akhlaknya orang Islam dalam bertauhid. Tauhid kita mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Allah Maha Penentu atas segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Seorang mahasiswa mau pengen cepat lulus, jangan cari ke dukun. Mohonlah kepada Allah. Ingin supaya pikirnya itu senantiasa cerdas, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Namun dalam Islam, kalian minta, lakukan dulu kewajiban pada Allah. Jadi lakukan kewajiban perintah Allah Ta'ala, jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Ingin ujiannya lulus, pergi ke kuburan, minta ke mbah ini mbah itu, ingin ke keramat dan sebagainya, itu namanya syirik. Jangan sampai, ya. Belajarlah yang giat dan bermohon pada Allah. Lakukan misalkan dengan berdoa supaya mustajabah. Lakukan qiyamul lail, sholat malam. Antara qiyamul lail, adzan dan iqamah, berdoa mohon kepada Allah Ta'ala, karena itu waktu yang mustajabah. Sepertiga malam juga seperti waktu yang mustajab. Minta kepada Allah, tidak bersekutuan. Itu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, kepada orang tua. Anak-anak yang masih belajar, ingin maju ujian, ingin, maaf, mungkin kalian punya guru atau dosen yang katanya killer, ya, killer. Mintalah restu ibu, restu dari bapak ibunya. Ya Allah, doa pada Allah dulu, minta diberikan kebaikan dalam menghadapi guru kita, dosen kita. Terus kemudian juga mohon doa restu bapak ibu kita, agar apa, belajar kita dalam menghadapi ujian itu juga dimudahkan oleh Ta'ala, serta bapak ibu kita ikut mendoakan. Wabil walidaini ihsana. Jadi jangan sampai ada anak-anak yang memusuhi orang tua. Tidak ada orang tua itu sangat tidak sayang kepada anaknya itu. Kalau ada orang tua sedikit, ya, sedikit agak marah, itu sebenarnya menghendaki kebaikan bagi anaknya. Dalam kondisi apapun, datanglah kepada kedua orang tuamu dengan santun, dengan raut muka, rona muka yang manis, tutur kata yang bagus. Insya Allah orang tua pasti akan menyenanginya. Insya Allah akan menyenangi. Bahkan, ya, orang tua kalian akan mendoakan dengan tulus setiap hari. Setiap hari, sehingga kalian akan mendapatkan kemudahan. Itu wabil walidaini ihsana wabitil kurba wal yatama wal masakin, dan berbuat baiklah kalian kepada kerabat kalian, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Maksudnya, saudaraku, ingat ya, kerabat itu ada sesuatu orang keluarga yang dekat dengan kita. Kalau kalian masih dalam suatu keluarga, kerabat dekat kalian adalah senasab, ya. Satu ayah satu ibu, ya. Masih satu keluarga, itu keluarga. Terus kemudian masih putranya Pak D, Bude, Pak Le, Bule dan sebagainya, masih senasab dari kakek nenek, itu juga keluarga dekat. Nah, kalian masih kuliah, itu kerabatnya adalah teman-teman kuliahmu. Jadi kalian harus berbuat baik, selain tadi dengan keluarga senasab, ya, seayah seibu, juga keluarga dekat
sebangku kuliah. Kalau terkait dengan domisili, kalian harus berbuat baik dengan para tetangga kalian, ya, dengan para tetangga. Kalau kalian sudah bekerja, berarti harus juga berbuat baik dengan sesama teman sekantor. Nah, berbuat baik itu apa? Berbuat baik itu sesuatu yang disenangi orang-orang lain dalam koridor tuntunan agama kita, ya. Bukan kepada orang lain yang senang begitu diri senang, ternyata itu bertentangan dengan agama, maka itu bukan berbuat baik dalam koridor tuntunan agama. Sehingga saudaraku sekalian, kita bisa mengartikan bagaimana berbuat baik dengan kerabat itu. Terus kemudian saudaraku sekalian, kita juga harus berbuat baik dengan anak yatim, berbuat baik dengan orang miskin, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Kita berbuat baik dengan orang miskin, anak yatim, tetangga dekat dan tetangga jauh. Kalau dengan orang miskin, saudaraku sekalian, Rasulullah bahkan mewasiatkan, ya, agar kita senantiasa berbuat baik dengan orang miskin. Sungguh belum beriman kalau ada orang tidur kenyang sementara punya tetangga miskin yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Nah, ini perlu kita lihat. Jadi tetangga yang dekat juga kita perhatikan dulu, jangan langsung yang jauh. Adakah tetangga kita yang dekat-dekat itu membutuhkan bantuan dari kita? Nah, terus kemudian ada tetangga yang jauh itu yang bagaimana? Tetangga yang jauh itu mungkin ada sampai 80 rumah dari kanan kita, dari kiri kita. Nah, saya kira itu dulu saudaraku sekalian, kita akan memasuki nanti untuk tahap berikutnya. Selamat mengikuti, kita akan menyambung lagi nanti dengan hal-hal lain yang berkait masih dengan akhlak hidup bertetangga yang islami. Para pemirsa UPI TV, program Mutiara Iman yang saya hormati, kami lanjutkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran 112. Ini populer sekali, yang bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat lahumul dhillatu ainama suqifu illa bihablim minallahi hablim minanas wa ba'u bighadabin Allah duribat alaihim maskanah dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, sungguh kehinaan itu ditimpakan pada mereka, ya, para manusia itu di mana mereka pun berada. Kecuali, ya, jadi orang itu akan ditimpa kehinaan, ya, kehinaan dalam arti, ya, terjauhkan dari kebaikan, ya, kecuali jika mereka itu berpegang teguh pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Komplit. Manusia ini mewakili makhluk hidup di dunia. Jadi agar kita tidak ditimpa kehinaan, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Ta'ala, dan kita juga memegang kebaikan tuntunan dari Rasulullah dan Rasulnya. Kita hidup ini baik kepada sesama manusia maupun sesama makhluk Allah di dunia ini. Kemudian mereka pasti mendapatkan murka dari Allah Ta'ala, kesengsaraan ditimpakan pada mereka. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi. Membunuh para nabi ini bukan berarti nabi yang ada dibunuh. Sekarang sudah tidak ada nabi. Membunuh nabi ini adalah tidak melakukan atau mereka mengabaikan apa yang dituntunkan, yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh nabi. Bahkan mungkin malah melanggar apa yang dilarang oleh nabi, termasuk hidup bertetangga ini, saudaraku sekalian. Nah, itu kalau kita tidak membawa hidup bertetangga ini dengan baik, ya,
itu berarti membunuh para nabi. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Saudaraku, para pemirsa yang saya hormati, sungguh ya, kalau kita hidup ini hanya menggunakan pedoman apa kata manusia, maka itu kadang-kadang jadi masalah. Karena apa? Masing-masing manusia yang asalnya berbeda akan membawa budaya atau nilai-nilai kebaikan yang berbeda pula. Tetapi kalau nilai-nilainya itu nilai ilahiyah, maka seluruh dunia ini insya Allah akan sama dan kita selamat. Serta kita berbuat baik dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau tentang hidup bertetangga ini ya, Rasulullah itu sama menyampaikan ya, di dalam hadis riwayat Bukhari, mazala Jibrilun yusini bil jari hatta donantu sayuwarisuhu. Artinya tidak henti-hentinya, kata Rasulullah, malaikat Jibril itu membisiki telingaku, sehingga seolah-olah aku merasakan bahwasanya para tetangga itu mempunyai hak waris. Jadi seperti saudara kandung. Hak waris berarti kan saudara kandung kita. Jadi tetangga seperti mempunyai hak waris. Sampai suatu saat pernah gini Rasulullah ya, Rasulullah memberikan gambaran begini, berzina itu dosa besar. Dosa besar. Berzina dengan 10 orang dosanya lebih besar lagi. Tapi lebih besar lagi berzina dengan 1 orang tetangga kita. Masya Allah. Jadi kita misalkan tentang perzinahan dengan tetangga, dosanya bertumpuk-tumpuk. Nah, ini kadang-kadang di kampung kita, kampung yang padat ya, kalau dulu ada orang yang mengatakan sekasur, sesumur dan sebagainya, sering ketemu di sumur, sering ketemu di kali, sering ketemu di mana, akhirnya menjadi sesuatu kebiasaan yang tidak baik. Nah, hal semacam itu ya. Jadi berbuat dosa dengan seseorang, dengan penzina, 1 kali dosanya sudah besar, dengan 10 kali dengan orang lain juga sudah sangat besar. Berzina dengan 1 kali dengan tetangga, dosanya sudah jauh lebih besar. Kemudian ada lagi padanannya ya. Padanannya ada lagi, mencuri di 1 tempat dosanya sudah besar. Mencuri di 10 tempat atau 10 kali dosanya juga besar sekali. Tapi mencuri di 1 kali di 1 tempat tetangga kita, dosanya jauh lebih besar. Itu padanan-padanan untuk membandingkan betapa besar dosa kita kalau kita tidak berbuat baik dengan tetangga kita. Saudaraku, saya punya obsesi, kita di Indonesia ini umat Islam lebih banyak jumlahnya. Mestinya umat Islam ini terlebih lagi kita yang aktivis untuk melaksanakan perintah agama menjelarangannya harus bisa menjadi suri tauladan akhlak bagi orang-orang di sekitar kita. Baik tetangga kita itu yang aktif bersembahyang, bersolat di masjid maupun tidak. Baik mereka itu yang mengenal Islam dengan bagus maupun tidak. Kita semuanya harus berniat bisa menjadi suri tauladan bagi tetangga kita. Keluarga kita menjadi suri tauladan bagi tetangga kanan kiri kita. Seperti Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah itu bukan rumah tangga yang kaya, tetapi Masya Allah, rumah tangganya aman, tentram dan damai. Yang disebut dalam Al-Quran, baitun thayyibah wa rabbun ghafur. Rumah tangga yang api, yang elok dan penuh dengan ampunan dari Allah Ta'ala. Nah, bayangkan saudaraku sekalian, kalau rumah tangga umat Islam itu menjadi rumah tangga idola yang bisa dicontoh, yang bisa dibanggakan oleh masyarakat sekitarnya, maka orang-orang itu akan datang kepada orang Islam yang rumah tangga bagus itu menanyakan, Bapak, Ibu, bagaimana cara mendidik putranya? Kok putranya demikian soleh dan solehahnya? Putranya demikian manut kepada didikan orang tuanya? Putra-putrinya demikian khusyuk kalau berada di jamaah, pengajian dan sholat. Nah, ini tetangga kita akan bertanya. Jangan sampai umat Islam malah menjadi suri tauladan yang tidak baik. Wis gawe nih budal ke masjid, sholat jamaah, ngaji, tetapi akhlak kepada tetangganya tidak bagus. Nah,
Ini menjadi contoh yang tidak bagus pula dan membawa efek keburukan tentang kehidupan beragama dan bertetangga. Saudaraku, hal demikian harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan betul. Yaitu sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau kalian memasak suatu masakan, maka perbanyaklah kuahnya. Jadi tetangga kita jangan hanya mendapatkan bau yang enak, yang sedap, tapi masakan kita yang enak, yang sedap di bau itu, sebagian kuahnya kita kirim kepada tetangga kita, agar tetangga kita ikut merasakan. Ternyata keluarga bapak ibu yang sholatnya aktif ke masjid, jamaah, pengajian dan sebagainya, kalau masakannya enak, kami mendapatkan bagiannya. Masya Allah. Kalau demikian, ini akan menjadi suri tauladan yang baik. Saudaraku sekalian, tetangga yang terbaik itu menurut Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, Rasulullah mengatakan, ya, dari Abu bin Amr, ia berkata, Rasulullah bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Bagi kita, orang Islam harus baik kepada tetangga kita, baik tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Keluarga kita, anak-anak kita didik untuk senantiasa baik kepada tetangga dan menghormati, saling memuliakan. Tidak hanya orang yang seagama, tetapi tetangga kita, baik lain etnis, lain agama, lain yang lain-lain lagi, itu tetap harus kita muliakan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.